Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045. Meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia akan mencapai negara maju pada tahun 2045 atau dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045. Keyakinan Presiden ini sudah sering diungkapkan termasuk saat pidato kenegaraan di depan sidang MPR 16 Agustus 2023 lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus punya waktu 13 tahun untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi sebagai salah satu pencapaian sebagai negara maju. Namun menurut ekonom senior yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menko Maritim Rizal Ramli, menjadi negara maju tidak bisa dicapai dengan bermodalkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun seperti yang tercapai rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dan sebelum kita memulai diskusinya pada malam hari ini, kita akan lihat seperti apa gambaran Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 berikut ini. Dan inilah gambaran Indonesia maju menurut Presiden Joko Widodo yang dikutip dari dokumen Indonesia Emas Bappenas tahun 2019. Presiden mengatakan kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia. Dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. Dan berapakah sebenarnya pendapatan per kapita Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 saat tahun 2023 pendapatan per kapita Indonesia sebesar $4.580 per kapita per tahun, sementara sesuai dokumen visi Indonesia Emas Bappenas di tahun 2045 nanti pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai $23.199 Amerika per kapita per tahun, meningkat hampir 5 kali lipat. Target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 mendapat kritik tajam dari ekonom senior yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menko Maritim Rizal Ramli. Dikatakan oleh Pak Rizal untuk menjadi negara maju tidak bisa dicapai dengan bermodalkan pertumbuhan ekonomi 5% per tahun saja, seperti yang tercapai rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dan seperti yang dikatakan juga, inilah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Rata-rata perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5% per tahun. Dan masih relevankah bicara negara maju jika pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya 5% per tahun? Jika sudah tidak relevan lagi, lantas langkah cerdas apa maksud saya, apa yang harus dilakukan Indonesia agar tujuan Indonesia menjadi negara maju tidak meleset dari 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Semua akan kita kupas dalam Economic Challenges Indonesia Maju 2045, fakta atau fiksi, bersama saya Kania Sutisnawinata. Dan pemirsa, untuk mengupas topik penting kita pada malam hari ini telah hadir di studio 1 Metro TV. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Pak Didi Rawadi, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Prof. Didi J. Rabini, Guru Besar Ekonomi. Selamat malam, Prof. Didi. Malam. Sama-sama Pak Didi dan Prof. Didi gitu ya, dijadikan satu dalam satu meja. Didi sebelah. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya di sini ada Pak Yuki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Kadin. Selamat malam, Pak Yuki. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga Pak Peter Abdullah Dalam, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak Kani. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian kami juga masih menunggu kehadiran dari Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI yang akan segera bergabung sesaat lagi, masih dalam perjalanan. Saya ingin memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah lihat bersama-sama seperti apa gambaran atau harapan sebenarnya yang disampaikan juga oleh Presiden dalam beberapa kali kesempatan. Potret negara maju, Indonesia maju di tahun 2045. Seberapa relevankah kemudian kalau kita melihat perkembangannya sampai dengan sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Presiden? Pak, saya ke Prof. Didi terlebih dahulu. Ya, karena pada kenyataannya kan kita melihat membuat visi itu saya kira penting ya untuk mencapai 2045, dan sekarang kita tidak punya GBHN ya, dan sekarang sudah mulai ditarik-tarik untuk MPR membuat GBHN. Nah, sekarang perkara kelemahan dan kekurangan kondisi saat ini hanya tumbuh 5%, itu satu persoalan yang harus kita jawab. Saya kira pertanyaan untuk menuju 2045 sebagai negara maju itu pertanyaan besar yang perlu 10 disertasi lah kira-kira. Tapi gambaran umumnya saya setuju Presiden hilirisasi. Tapi kritik Faisal lebih betul. Kritik Faisal lebih betul. Saya ambil contoh ya, itu baru tahap awal. Saya ambil contoh. Malaysia itu nggak punya cadangan yang cukup dalam nikel, contoh nikel ya, contoh nikel. Tapi dia menjadi eksportir terbesar untuk baterai nomor 12 di dunia. Kemudian Korea nggak punya cadangan juga, eksportir baterai nomor 4 di dunia. Indonesia nggak mengekspor apa-apa, belum mengekspor apa-apa. Bahkan sulfat pun, nikel sulfat pun itu nomor hampir 100 gitu, nggak punya. Jadi yang disebut Pak Jokowi dengan nilai tambah yang tinggi itu baru awal. Kalau itu dihilirisasi lebih jauh, akan lebih bagus lagi. Tapi ya, sebelum kita mengubah lebih dalam strateginya. Ini contohnya, strateginya itu industri, udah. Industri, tapi kalau semua negara yang melakukan, yang bisa take off itu industri, nggak ada lagi. Tapi untuk mencapai, apakah kita memang berkutat pada angka pertumbuhan gitu? Karena kalau kita melihat tadi kan Prof. Didi juga mengatakan 5% hanya itu industri kayaknya. Itulah yang bikin angka pertumbuhan menjadi tinggi. Berapa kurang lebih? Ya sekarang tidak cukup ya. Sementara para ahli melihat bahwa itu sampai 7% harus dicapai, dan kita pernah mencapai. Tahun 90-an sebelum krisis pernah dicapai. Apa yang dilakukan? Industrialisasi itu masih di atas 30%. Kemudian deregulasi, perubahan struktural dan seterusnya. Suku bunga bank, kemudian bea cukai, kemudian daerah, ya, birokrasi, semua dibenahi. Bahkan ada separuh kementerian terbesar di Indonesia dibuang karena dia menghambat ekonomi, yaitu bea cukai, diganti SKS pada waktu itu. Dan itu proses lancar. Nah, memang tidak bisa copy paste pada tahun 80-an 90-an. Tantangannya sekarang tentu berbeda. Ya, situasi berbeda. Situasi berbeda. Kalau begitu saya ke pengusaha dulu kalau gitu untuk melihat seperti apa sih sebenarnya situasi real di lapangannya itu seperti apa? Apakah kita saat ini sudah on the track atau belum? Ya, kita dari Kadin Indonesia gitu ya, mencoba untuk optimis, tapi kita juga harus realistis. Saya sepakat dengan Prof. Didi gitu ya, bahwa melihat Indonesia Emas 2045 ini kan dapat tercapai satu, ada komitmen kita bersama. Ya kan, satu komitmen bersama, serta yang paling penting lagi kita melakukan sebuah kolaborasi besar. Kalau enggak, berat. Ya. Ibaratnya Kadin Indonesia ini sebagai para pelaku usaha ini kan penumpang bus lah, yang mengendarai kan Pak Didi gitu ya, kan. Dan kita ingin memastikan bahwa untuk mencapai 2045 itu kita punya pengemudi yang pas, gitu kan ya, siapapun itu. Nah ini yang kita dorong besar, dan Kadin Indonesia berinisiatif juga untuk membuat satu gambaran atau rencana besar ya, yang kita akan sampaikan kepada pemerintah, insya Allah pada bulan Oktober ini selesai. Kalau kita bicara tadi salah satu yang disampaikan oleh Prof. Didi soal industrialisasi, apa yang terjadi sekarang ini? Ya, kita tadi lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kan,
pertumbuhan ekonomi itu kan ada 3 faktor yang mendukung kan. Satu adalah daya beli masyarakat, yang kedua adalah investasi, dan government spending. Pastinya kan 3 unsur ini ya. Nah, kita juga lihat secara track record berapa persen yang kita dapat 10 tahun terakhir lah kita ambil. Walaupun kita juga sadar bahwa 2 tahun terakhir ini kita mengalami minus disebabkan oleh COVID. Ya. Ini untuk mencoba pulih. Dan kita kan selalu sampaikan bahwa kita ini beruntung dalam posisi kondisi ekonomi juga makro yang cukup baik. Hanya kita kan punya cita-cita ini. Betul. Cita-cita besar. Cita-cita besar yang menuntut pertumbuhan yang tinggi. Itu pertumbuhan yang tinggi, ya kan? Jadi industri ini, tolong koreksi saya Pak Prof Didi ya. Saya lihat kan sekarang investasi itu kurang lebih di 33%. Sudah cukup baik, tapi menurut kita ini kurang. Ya, kita harus dorong mungkin angkanya di sekitar 40%. Kalau kita kombinasikan antara government spending maupun juga yang paling penting ini daya beli masyarakat. Supaya apa? Pertumbuhan ekonominya itu memang bisa kita kejar. Kita lihatlah siapa aja sih negara yang 10-20 tahun ini lolos dari Middle income trap. Ya. Kita juga diuntungkan, jangan lupa kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tadi Prof Didi dan saya kita sepakat hilirisasi. Tapi juga harus memperankan para pengusaha nasional. Dengan suku bunga yang seperti ini juga berat, misalnya. Ya kan? Jadi ini harus gotong royong lah. Kita kan ini punya budaya gotong royong. Okay. Kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kalau kita ada komitmen di sana, saya yakin harusnya kita bisa buat terobosan-terobosan. Kalau kita nggak buat terobosan, Pak Jokowi sekarang sudah baik. Itu yang kemudian diharapkan terobosan seperti apa untuk mencapai? Ada apa dengan industri? Ada masalah. Ada masalah. Intinya dan itu tidak 5%. Oke. Iya. Industrinya tumbuh 3%, 4%. Dulu waktu 7%, industri 11%. Double that's the digit. point. Jadi industri sekarang lemah sekali. Industri lemah Industri sekali. sangat lemah sekarang. Oke. Nah, Dan karena tadi itu itu- inisiatif Presiden itu perlu didorong. Kritik Faisal perlu dikembangkan. Oke. begitu. Ya, Bagaimana, Pak hilirisasi Peter? itu kan Iya. salah satunya. Salah satunya. Iya. Pak Peter? Kalau kita bicara ini dari mana nih? Dari mana? Bicara dari- Tapi saya ingin bicara soal dokumen tersebut ya. Ini kan dokumen yang disusun di era Pak SBY sebenarnya tahun 2019 ya, visi Indonesia Emas 2045. Apa kritikan terbesar Anda? Bagaimana menilai kinerja pemerintahan yang sekarang untuk mewujudkan apa yang ada tertuang dalam dokumen tersebut? Terlepas dari adanya badai pandemi kemarin 3 tahun yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Saya kira cita-cita dan mimpi Indonesia Maju 2045 ini mimpi yang bagus sebenarnya, mimpi yang luar biasa ya. Siapa yang tidak mau jadi gratis. negara Ya, maju? siapa yang nggak mau? Mimpi itu gratis ya. Saya tertarik apa yang disampaikan Boleh dong. tadi Prof Didik juga dari Pak Yuki ya, banyak, terutama Prof Didik itu banyak hal-hal yang saya sepakat ya. Namun saya melihat kenyataan saat ini ya, jangan sampai mimpi ini hanya jadi fata morgana. Oke. Kenapa jadi fata morgana? Melihat 10 tahun ini, apalagi belakangan ini, kalau kita lihat gelombang PHK yang luar biasa. Padahal kita ini kan di era yang katanya masuk akan memperoleh bonus demografi yang luar biasa kan. Dimulai kalau nggak salah tahun 2020 sampai 2030 ini akan banyak bonus demografi yang harusnya bisa menjadi potensi buat kita. Tapi kalau kita lihat kenyataan gelombang PHK ini kan suatu indikasi yang kurang baik ke depan ya. Artinya persiapan menuju 2045 harusnya terlihat dari sekarang. Gelombang PHK yang luar biasa dan kalau nggak bisa ditangani ini akan menjadi-jadi ya. 2030 mungkin puncak bonus demografi. Tapi banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang akan hilang ke depan dengan kemajuan teknologi, dengan industri-industri yang akan mengurangi tenaga kerja. Padahal untuk menuju sana ini yang menjadi backbone ya justru bonus demografi ini. Nah, saya melihat 10 tahun ini persiapan dan untuk mempersiapkan kalangan bonus yang menjadi bonus demografi ini tidak maksimal, tidak optimal. Apakah itu bisa dijadikan indikator, Pak Peter? Artinya kalau kita melihat rancang bangun selama 10 tahun terakhir bahwa ujung-ujungnya terjadi badai PHK, bagaimana kemudian kita mendefinisikan paling tidak meyakini begitu apa yang diharapkan akan terjadi pada tahun 2045. Bicara mengenai konsep negara maju, 100 tahun Indonesia merdeka.
Padahal kita sekarang masih berkutat dengan bagaimana caranya kita bisa keluar dari middle income trap. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini, Pak? Ya, Mbak Kania, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya visi Indonesia Maju atau Indonesia Maju itu seharusnya bukan hanya sekedar visi, tapi benar-benar menjadi sebuah semangat kita. Ya, karena itu adalah amanah. Ya, amanah proklamasi itu kan membawa Indonesia untuk menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju. Jadi itu adalah amanah untuk kita semua. Dan amanah itulah yang kemudian disebutkan sebagai visi, arah kita ke sana. Kan tujuan, visi itu apa yang ingin kita wujudkan ke depan. Dan saya kira siapapun kita sebagai warga negara Indonesia, kita harusnya memiliki visi yang sama. Bagaimana kita menjadikan Indonesia itu menjadi Indonesia maju. Ya, tahunnya pas nih, memperingati seperti kata Mbak Kania tadi, adalah 100 tahun. Ya, 100 tahun Indonesia sudah menjadi Indonesia maju. Nah, persoalan... Tapi masih relevankah konsep tersebut untuk dibicarakan sangat sekarang? Sangat relevan. Masih? Karena dari sejak tahun 1945 sudah kita canangkan untuk kita menjadi Indonesia maju sebenarnya. Dalam bahasa yang mungkin berbeda. Ya. Jadi saya kira kapanpun itu akan relevan. Kapanpun itu harus menjadi semangatnya kita. Ya. Persoalan jadi tidak akan meleset tuh 2045 kita negara maju itu tidak akan meleset. Persoalan kemudian kalau kita lihat dari kondisi sekarang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Justru itulah yang harus kita rembukan. Justru itulah yang harus kita carikan solusinya. Sekarang ya dengan kondisi yang sekarang ini memang sulit ya, tidak mudah untuk kita mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045. Apabila segala sesuatunya tidak berubah ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya dengan tingkat pertumbuhan yang seperti disampaikan oleh Mbak Kania tadi ya memang hitung-hitungannya nggak nyampe. Hitung-hitungannya nggak nyampe. Hitung-hitungannya nggak nyampe. Harusnya berapa persen? Kalau hitungan 7%, 8% kita kan itu? sekarang ini adalah ya, kita ngitungnya sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Kita butuh itu pertumbuhan ekonomi untuk bisa menjadi Indonesia maju pada tahun 2045 itu kita butuh pertumbuhan di atas 7%, bahkan di atas 8%. Dengan demikian kita bisa mengatasi permasalahan memanfaatkan bonus demografi ya untuk kita bisa mewujudkan Indonesia maju. Kalau kita tumbuhnya hanya di kisaran 5%, bonus demografi itu tidak termanfaatkan dengan baik, bisa berbalik menjadi bencana demografi. Itu harus kita yakini, ya, harus kita sadari. Ya. Dan untuk itu kita harus mencari solusi-solusinya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau menurut saya, ya, sebagian sudah on the track. Ya. Kebutuhan kita untuk mewujudkan Indonesia maju, salah satunya dengan membangun infrastruktur, udah benar. Yeah. Tetapi kan untuk mewujudkan Indonesia maju itu kan bukan sesuatu yang mudah, sangat kompleks. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Membangun infrastruktur adalah satu hal yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan. Tetapi banyak hal lain yang juga harus kita lakukan. Oke. Apa yang terjadi kalau kemudian infrastruktur sudah terbangun dan itu yang harus sudah dilakukan gitu? Strategi mana yang masih tertinggal? Sementara menjadi beban karena itu kan investasi jangka panjang. Tapi yang tadi kan Mbak Kani kan mengatakan strategi apa untuk menuju Indonesia maju? Ya ini pertanyaan berat. Tetapi kunci dari semua itu industri, ya investasi, ekspor, pasar dalam negeri nggak mungkin. Coba di Cina, ya itu ratusan juta orang bisa dientaskan dari kemiskinan dan masuk ke level yang tinggi belasan ribu income-nya itu lewat industri, nggak ada jalan lain. Dan pada waktu itu kalau masuk pariwisata Bali saja, ya nggak masuk jasa nanti terbatas pada sektor-sektor informal. Jadi industri itu harus dan sekarang lemah. Dan kita pernah mengalami ya industri itu tumbuh 11%, itu kan ekspor. Nah sekarang contoh yang paling gampang ya Vietnam aja. Vietnam kan sudah skala 300 miliar itu ekspornya, kita sudah kalah. Yang dulu itu ada jauh di belakang kita. Oke. Tapi kalau kemudian tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yuki, yang penting optimismenya harus dibangun, komitmennya dulu begitu kita sama. Ya jadi 2045 itu bisa menjadi acuan pemimpin yang relevan. Kenapa? Masih menjadi acuan yang relevan begitu kalau untuk menjadi negara. Nggak apa-apa ya, 2045. Jadi kita sepakat 2045
masih bisa sebagai tercapai. bangsa harus tetap optimis dan harus tetap optimis. Oke, baik. mencita-citakan itu. Nah, ini sebagai Kita akan contoh. bicara strateginya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan petakan lagi gitu ya, seperti apa strateginya untuk maju ke depan. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita sudah masuk ke segmen kedua, kita akan bahas lebih lanjut soal strategi. Walaupun sebenarnya kita akan bicara soal solusi begitu ya di akhir segmen. Tapi kita ingin bicara soal strategi yang paling tidak sudah disampaikan sampai dengan sejauh ini. Ada dua hal yang membuat Indonesia itu berpeluang, kekayaan alam dan kemudian juga ada soal kebijakan hilirisasi dan juga bonus demografi ini yang harus dimanfaatkan segera. Bahwa dikatakan untuk memanfaatkan bonus demografi ada waktu sekitar 13 tahun nih ke depan. Nah, kira-kira tuh perencanaan seperti apa? Apakah ini sudah on the track atau tidak? Kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, kok banyak yang PHK ya sekarang ini? Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan sebenarnya Kalau terjadi jadi saat begini ini? ya, kalau saya melihat pemerintah ya berusaha melakukan yang terbaik menurut pemerintah, tapi menurut saya belum pas on the track ya. Misalnya sekarang lebih semangat membangun proyek mercusuar menurut saya, antara lain IKN, lalu kereta api cepat ya. Ya, Infrastruktur saya kira, kan tapi dibutuhkan, Pak. Kita akan bicara soal pemindahan ibu kota nanti, tapi kalau ini bicara belum. soal belum. Oke, infrastruktur kalau menurut saya sih ya begini, masih banyak yang nggak tepat sasaran juga. Misalnya Pak Jokowi kemarin ke Lampung yang heboh ya, yang anak Australia. Ternyata coba keliling lebih banyak wilayah Indonesia ya. Banyak wilayah-wilayah jalan-jalan kampung di Pulau Jawa nih, jalan kampung, jalan desa, kecamatan yang masih nggak memadai. Ya, memang dibangun jalan tol bagus ya, bagus, tapi di daerah-daerah yang jalan-jalan lama tidakkah dipikirkan nasib-nasib rakyat yang ada di sana? Banyak industri UMKM, industri kecil yang megap-megap bahkan mati suri hari ini ya. Jalan tol bagus bagi yang punya mobil, mungkin kita semua di sini menikmati ya, banyak ya. Tapi satu sisi harusnya dibangun dengan perimbangan yang baik gitu ya. Daerah-daerah yang jalan lama itu banyak sekali rugikan. Lalu yang tadi saya bilang ya, jalan-jalan kampung nggak usah di Sumatera di mana. Di Pulau Jawa sendiri, di dapil saya ya. Wah, ini kita bicara, udah bicara dapil nih. Bukan, dapil saya salah satunya. Banyak wilayah lain saya ke Kalimantan, kemana-mana. Dapil itu penting ya. Kalau udah bicara dapil kita alihkan dulu nih. Dapil pun Hilirisasi juga itu. Dapil saya menggambarkan banyak wilayah lain di Indonesia yang ternyata belum tersentuh. bukan hanya di Lampung aja. Tapi kan Anda perwakilan jadi di situ, jangan Pak. orang-orang sekitar mungkin yang hanya menyenangkan Pak Jokowi yang udah sungguh-sungguh mungkin untuk membangun negeri ini. Kita tidak mau terlalu mengada-ngada juga begitu ya Pak Didi ya. Kita harus dapat gambaran umumnya juga begitu ya. Terobosan seperti apa yang perlu kita lakukan gitu. Kalau kita bicara soal bonus demografi dulu deh, memanfaatkan 13 tahun tersisa ini. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita lakukan sekarang gitu? Dari sisi pengusaha juga mungkin punya resepnya begitu untuk memanfaatkan bonus demografi yang diharapkan ini juga bisa menjadi senjata kita untuk menuju pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Iya, tadi dijelaskan juga Prof Didi, Pak Peter, Pak Didi juga. Kita ini punya tanggung jawab juga secara moral meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Itu juga ada PR di tempat lain. Ya, jadi memanfaatkan bagaimana ini kita bersama-sama bertanggung jawab gitu ya untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Itu salah satunya menurut saya juga sangat penting. Ya, belum lagi kan berbagai Tapi kalau boleh menilai kualitas SDM kita sekarang, Anda sebagai pengusaha begitu harus berkutat juga dengan SDM kan sehari-hari dengan tenaga kerja. Itu salah satu, oleh karena itu saya sampaikan tadi kan banyak PR juga di situ. Ada PR. Walaupun sekarang kondisinya jauh lebih baik. Tapi kita di Kadin Indonesia kan mendorong juga perubahan situasi kondisi ekonomi ini juga kita harus melakukan banyak transformasi, adaptasi terhadap perubahan. Kalau enggak juga banyak industri yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan, sulit juga. Karena kalau kan misalnya, ini bukan isu nasional aja, kita kan juga udah terkait dengan global juga. Global juga. Kalau kita bicara hilirisasi misalnya SDM-nya saja juga kan harus yang skillful gitu ya ke depan yang dibutuhkan. Jadi bonus demografi itu kita mempunyai angkatan kerja penduduk muda yang siap untuk bekerja, masuk workforce ya. Nah, sementara di Jerman, di Jepang itu sudah aging. Kayak itu di Jepang tumbuhnya rendah sekali. Nah, itu harus
Itu otomatis ketika kita sudah mempunyai strategi, memang itu bisa strategi khusus. Tetapi dalam strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu otomatis. Ketika kita membangun industri, membangun ekspor dan syarat ekspor. Ya. Kalau tidak ekspor tidak bisa. Ya. Nah, ekspor harus efisien. Kalau efisien tidak boleh ekornya tinggi seperti sekarang. Oke. Bunganya tinggi, ya enggak? Ya. SBN suku bunganya tinggi. Nah, karena dengan ekspor itulah kita bisa mengukur kemampuan efisiensi kita. Dan pasarnya 2 kali lipat seperti mobil double gunner. Tanpa itu nggak bisa. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa informasi dalam headline news berikut ini yang harus kita simak. Kita akan kembali berbincang sesaat lagi dalam Economic Challenges. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Mbak Kania. Tamu yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Maaf saya terlambat makanya karena Tidak apa-apa. penugasan banyak benar hari Iya ini. betul-betul. Pak Andre, kita akan bicara soal strategi. Sebenarnya kita sudah bicara banyak mengenai apa yang kita sampaikan tadi di awal adalah bagaimana visi dari pemerintahan yang sekarang untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Apakah masih relevan untuk kita bicarakan atau tidak? Karena kalau kita melihat paling tidak, indikator utamanya adalah soal pertumbuhan ekonomi. Masih rendah sekali, rata-rata di atas 5%. Padahal sebenarnya untuk bisa mencapai atau keluar dari jebakan middle income trap harus lebih dari 5%, paling tidak 7 sampai dengan 8%. Nah, kalau melihat dari strateginya, apakah mungkin ada strategi yang perlu dirubah ke depannya? Jadi gini Mbak Kania, sebenarnya kita harus bersyukur ya dengan kondisi kita saat ini ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Memang banyak pihak yang tidak puas ya karena memang pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, bahkan diprediksi 5,3%, tidak sesuai dengan angka yang sampai Mbak Kania sampaikan 6 sampai 7%. Ya, untuk memastikan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi sekali lagi kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena memang 5,3% saat ini di dunia ini sudah prestasi luar biasa. Di saat negara-negara lain masih minus, bahkan hanya tumbuh 0, dan kita mampu tumbuh 5,3%. Dan bahkan di luar pertumbuhan ekonomi kita masih lihat bagaimana negara-negara lain masih mengalami dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa. Kita salah satu negara yang mampu menghadapi pandemi COVID-19 dan dipuji oleh berbagai negara besar bahwa Indonesia salah satu negara yang terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Dan satu lagi Mbak Kania, di saat Pak Andre, kita bukan tidak mensyukuri pencapaian kita begitu, tapi apakah sudah cukup modalkah untuk kemudian melakukan lompatan tersebut ke depannya? Menurut saya karena ini optimisme itu kan terus dibangun, dikobarkan gitu 2045 Mbak Kania, Indonesia menjadi negara maju. Menurut saya ini modal besar bagi bangsa kita. Ya, kita, mohon maaf ya, saya bukan bicara politik, tapi saya harus sampaikan kita punya modal besar. Bahwa dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Pemilu 2019, ini modal besar bangsa kita yang menciptakan persatuan. Inilah yang menjadi modal kita menghadapi pandemi dan krisis ini. Sehingga pemerintah bersatu, seluruh elemen bangsa bersatu dan mewujudkan pemerintah yang kuat sehingga kita mampu tadi menghadapi pandemi dan mampu menghadapi krisis, dan alhamdulillah ekonomi kita tumbuh 5,3%. Dan menurut saya ini sudah on the track. Dan tentu sekali lagi ya on the track. Makanya kami karena merasakan bahwa ini sudah on the track, makanya mohon maaf ya, Pak Prabowo mencetuskan nama koalisinya Koalisi Indonesia Maju. Ya tadi ada yang bicara dapil, ada yang bicara koalisi. Baik, saya ingin ke Pak Didi, sudah on the track. Enggak, yang saya katakan, politisi yang bicara. Gini, Pak Andre benar tidak salah ya. Tapi kan pembicaraan kita ini sedang berlomba-lomba untuk menuju Indonesia Emas. Kecepatan kita harus 70 km per jam. Kan kalau kita bandingkan, kita berlomba-lomba, wah kita bersyukur masih bisa lari. Orang lain masih sakit, kan nggak bisa begitu. Kecepatan kita harus kita
tingkatkan. Jadi sebenarnya tidak salah. Tapi menjadi peluang bagi kita untuk memenangkan kompetisi kalau begitu, yang lain masih agak sedikit sakit-sakitan. Karena Cina sudah tumbuh 8%, 10%, dia sudah lewat. Malaysia sudah lewat, kita belum lewat. Tapi memaknainya mungkin bagaimana Pak Peter? memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi adalah ini adalah modal karena kita bisa melalui masa sulit pandemi tersebut, membuat kita masih bisa siap untuk lari nantinya. Sekarang memang tidak lari. Tapi dengan kita bisa tumbuh 5,3%, dengan kondisi ekonomi kita yang masih terjaga baik, kita nanti bisa lari. Nanti itu kapan? Kira-kira dan angka yang harus dikejar? Ya, kan kita menuju Indonesia Emas kan tahun 2045. Kita masih ada punya periode waktu. Ya. Kalau seandainya, coba kita membayangkan, ya, kalau seandainya kita terpuruk, ikut seperti yang negara-negara lain tumbuhnya minus, ya kemudian struktur ekonomi kita terganggu, ya para jadi pengusaha itu akan terganggu. Semakin jauh dari harapan, begitu ya? Semakin sulit. Kita jangankan untuk lari nanti besok, ya besok-besok itu harus kita berbenah dulu, ya menyembuhkan yang sakit dulu. Tapi ini kan kondisi kita kan baik, ya relatif baik lah, ya. Industri kita masih walaupun tidak sepenuhnya sempurna, tetapi terselamatkan dalam menghadapi pandemi. Itu modal menurut saya. Kita bertahan sehat di tengah pandemi kemarin, ya itu modal untuk kita bisa lari nantinya. Nah, sekarang memang kita harus bersiap-siap dulu untuk larinya. Memang tidak bisa lah kita langsung lari. Jadi kita masih dalam masa persiapan seperti itu, Pak Didi. Jadi begini, sebenarnya yang disampaikan Bung Andre itu sebagai optimisme saya menaruh hormat ya, kita semua tadi ya. Tapi menurut saya, kembali yang tadi saya katakan, ini kan persiapan menuju 2045 ini, apa yang harus kita persiapkan buat bonus demografi ini. Jangan sampai bonus demografi ini berbalik menjadi bencana demografi. Hari ini kita sudah melihat ya gelombang PHK luar biasa. Lalu siap nggak negara ini mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi yang diperkirakan 2030 kalau nggak salah mohon dibenarkan 70% bonus lapangan kerja itu untuk kalangan bonus demografi ini. Kalau lihat dari indikasi yang ada sekarang ini belum meyakinkan. Makanya oleh karena persiapan-persiapan apa, strategi apa yang harus dilakukan. Misalnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran buat kaum milenial, kaum bonus demografi ini. Lapangan pekerjaan apa untuk mereka. Jangan sampai jumlah makin banyak, lalu 2025, 2030 mereka mau kerja apa? Mau makan apa mereka lah? Saya ingin bicara ke Pak Andre kalau begitu untuk menanggapi, artinya kalau kita bicara lompatan ke depan itu kan dibutuhkan Pak Andre. Boleh sekarang kita pilih ada beberapa isu misalnya yang sekarang menjadi pokok perhatian, misalnya soal kebijakan hilirisasi. Kemudian juga soal pemindahan ibu kota. Ini yang menarik sebenarnya, pemindahan ibu kota ini sudah tertuang dalam dokumen Bappenas gitu yang disusun tahun 2019. Apakah itu menjadi kunci untuk menjadi lompatan Indonesia menjadi maju ke depannya? Ya, tadi kan Bang Didi menyampaikan bahwa harus ada persiapan. Persiapannya apa untuk menjadi Indonesia maju tahun 2045 itu Indonesia Emas, salah satunya kan pembangunan infrastruktur. Kita melihat bahwa pemerintah Pak Jokowi saat ini sudah melakukan pembangunan infrastruktur luar biasa secara besar-besaran. Bagaimana pemerintah secara sistematis terus menekan biaya logistik yang ada. Mbak Kania, mungkin boleh disenggol yang di sebelah tuh. Mbak Kania. Apakah biaya logistik sudah turun atau belum? Ya, Mbak Kania, saya nggak pernah mimpi kami di Pulau Sumatera bisa menikmati tol seperti sekarang. Dulu kan kita hanya menikmati tol itu hanya di Pulau Jawa, tapi Sumatera sekarang sudah punya tol. Bahkan bagaimana dari Sabang sampai Bakahuni itu nanti akan tersambung. Itu luar biasa. Dan itu membantu bukan hanya arus orang yang berpindah dari Jawa ke Sumatera atau Sumatera ke Jawa, tapi juga memudahkan arus barang. Ya, itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk bagaimana membangun tol laut itu, bagaimana pelabuhan-pelabuhan. Dan saya kasih contoh, saya kebetulan mengikuti jejak Prof. Didi Cirabini, saya di Komisi 6 mengikuti jejak beliau. Bagaimana pemerintah menyederhanakan biaya logistik. Salah satu apa yang kita lakukan di Komisi 6? Kementerian BUMN memergerkan
Pelindo. Tidak ada lagi Pelindo 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ada hanya Pelindo. Untuk apa? Untuk menekan biaya logistik. Oke. Itu banyak hal yang dilakukan terobosan oleh Dan Anda di pemerintah. Komisi 6 juga Komisi 6. bidang investasi juga Ya. dan kemudian juga bidang industri yang tadi kita banyak Industri dibahas. sudah pindah ke Komisi 7 Oh, sekarang. baik, mohon maaf. Investasi, menggenjot investasi, kalau Ya. dikatakan sebenarnya tingkat investasi yang sekarang belum cukup untuk menggenjot tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ke depan. Itu bagaimana caranya? Strateginya apakah sudah tepat sekarang ini? Kalau kita bicara sekarang kebijakan hilirisasi. Laporan Menteri Investasi, Saudara Bahlil kepada kami, setiap tahun ya, beliau selalu mencapai target, melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Selalu 100 berapa persen. Ya, itu terjadi. Itu laporan-laporan yang disampaikan kami. Itu menunjukkan apa? Bahwa negara-negara investor sangat optimis dan sangat memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Oke. Meskipun di tengah krisis yang melanda seluruh dunia ini perlu kita acungi jempol. Ya. Dan menurut saya keberanian pemerintah Pak Jokowi untuk melakukan hilirisasi di tengah ancaman dan tekanan negara-negara maju itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah on the track. Memang hilirisasi ini harus dipastikan lebih maksimal lagi. Dipastikan sumber daya alam kita betul-betul dinikmati oleh warga negara. Dipastikan ya pembelian ore nikel itu sesuai dengan harga pasar yang menguntungkan pengusaha lokal kita. Oke. Dan dipastikan juga jangan sampai ya lapangan pekerjaan sedikit untuk rakyat Indonesia. Ini kami kontrol terus di DPR untuk memastikan itu bisa terwujud. Oke, baik Pak Didi ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan? Iya, jadi kan tanya strategi tadi untuk menuju sebenarnya terlalu jauh 2045. Kita harus bicara 5 tahun ke depan. Apa strateginya untuk tumbuh 7%? Kita sudah pernah punya 7% itu, best practice yang sudah dilakukan. Tetapkan industri sebagai panglima. Kalau sudah industri panglima, buktikan bahwa dia efisien. Lari ke pasar internasional. Kan kalau Taufik Hidayat main di London menang, di Pamekasan pasti menang dong. Kan beda. Kalau menang, di London belum tentu menang. Jadi menetrasi pasar internasional itu ukuran efisien. Dan itu semua yang dilakukan, ya teori flying geese pattern itu Jepang, Korea, Singapura, sampai dia belasan ribu, kemudian Cina, ya dan lain-lain. Sekarang Vietnam. Itu saja. Apa yang dilakukan? Reformasi struktural, structural adjustment, debirokratisasi, efisiensi bank, suku bunga, indeks infrastruktur, ya dan seterusnya. Dan kalau ini tidak bisa dilakukan, nggak bisa. Sementara yang ditekankan Pak Jokowi itu adalah infrastruktur. Tidak Jadi salah. memang ada prasyarat sebenarnya begitu ya. Kita bicara soal prasyarat begitu. Pak Peter, Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita bicara sebenarnya hilirisasi itu apakah tidak menjadi bagian dari industrialisasi yang sebenarnya sedang dibangun di Indonesia? Ya, prasyaratnya memang cukup kompleks ya. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi on the track. Ya, karena memang pembangunan infrastruktur adalah salah satu prasyarat itu. Salah satu yang memang harus dikerjakan. Tetapi itu tidak cukup, ya, karena perekonomiannya sendiri harus diperbaiki. Ya. Sistem yang ekonomi itu harus tanda kutip disempurnakan agar supaya bisa secara lebih efisien, ya, dengan investasi yang sama kita bisa mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Itu yang juga harus dilakukan. Jadi saya tidak mengatakan bahwasanya salah apa yang sudah dilakukan sepenuhnya. Menurut saya itu yang memang harus dilakukan. Dan ini juga sebenarnya disadari sekali oleh Pak Jokowi. Ya, makanya Pak Jokowi sejak awal pemerintahnya Pak Jokowi, ya, saya ingat sekali Pak Jokowi tahun 2015. Ini yang juga menyambung apa yang disampaikan oleh Profesor Didi, menyampaikan bahwasanya suku bunga bank harus turun menjadi 1 digit. Itu tahun 2015 Pak Jokowi mencanangkannya. 1 Januari 2016 suku bunga kredit harus sudah 1 digit. Sayangnya ini ya upaya untuk memperbaiki sistem, ya mengurangi ketidakefisien itu yang belum berjalan, diupayakan oleh Pak Jokowi tapi belum berjalan. Ya. Lebih kencang membangun infrastrukturnya ketimbang dengan memperbaiki sistem ekonominya. Ya. Tidak efisiennya ekonomi kita itu yang belum bisa terselesaikan selama periode ini. Okay. Nah, saya kira itu yang harus saya melihatnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan dengan
perbaikan, ya, terutama pada sistemnya. Sistem ekonomi kita harus kita perbaiki menjadi lebih efisien. Dalam bahasa yang sudah selama ini disebutkan, tadi juga disampaikan oleh Profesor Didi, adalah reformasi struktural. Oke. Masih ada sejumlah catatan, tapi semua mengatakan on the track begitu ya. Nah, kita bicara untuk sampai ke sana. Koalisi Indonesia Maju. Kalau baik, kita akan bicara lebih lanjut. Kita akan tuntut solusi dari masing-masing pembicara. Optimis tapi realistis. Oke, baik, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Saya tergelitik sebelum kita mencari atau kita memetakan apa sebenarnya solusinya ke depan. Tapi saya ingin bicara sedikit soal IKN, begitu yang tadi sempat saya singgung, gitu, bahwa itu ada dalam dokumen Bappenas sebagai salah satu cara untuk bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju adalah memindahkan ibu kota. Dan ini persisnya ya, saya tidak mengada-ngada, itu ada grafis yang mungkin bisa dibaca sendiri di layar menunjukkan seperti itu. Salah satu solusinya adalah pemindahan ibu kota. Saya ingin ke Pak Didi terlebih dahulu untuk mengomentari soal ini. Apakah ini bisa menjadi solusi? Karena kalau kita bicara soal pemerataan IKN itu misalnya. lebih bersifat politik. Oke. Dan planning. Ini bukan soal pemerataan ya? Karena itu termasuk argumen salah itu satu bisa dibangun, ya. Tetapi kan Pak Jokowi lebih idenya dulu, spirit individunya dulu, baru DPR mengesahkan. Oke. Jadi dimensi-dimensi perencanaan, ya, kaitannya dengan ke depan ke belakang itu tidak kuat. Tapi nanti ini akan diputuskan secara politik oleh pemimpin baru. Oke. Apakah perubahan atau yang lanjut, kita tidak tahu. Oke. Tapi yang jelas sebenarnya membangun gedung 40 atau 50 kementerian itu tidak terlalu susah. Oke. Sudah banyak sekali pengembang-pengembang ini membangun banyak sekali gedung. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau itu dilakukan, dampak ke depan, ke belakang, dan kemudian efisiensi dari pegawai negeri yang datang ke sana itu berjalan. Oke. Tetapi banyak sekali ibu kota baru yang nggak jalan. Gagal. Oke. Yang paling bagus pun seperti Canberra itu sepi. Oke. Tapi itu sudah nasi menjadi bubur, mau dijadikan nasi juga tidak bisa lagi. Iya. Itu keputusannya politik lagi. Keputusan Dan tidak politik. relevan untuk kita kaitkan untuk mengembangkan satu kutub pertumbuhan baru. Belum terlalu relevan. Belum terlalu Ya. relevan. Bagaimana Pak Peter, Pak Andre, silahkan. Atau Pak Yuki mungkin? Kami di Indonesia kemarin upacara bendera 17 Agustus pertama di IKN. Jadi jelas itu Pak Andre ya. Jelas. Posisinya jelas. Posisinya jelas. Bahwa itu dikatakan ini hanya Sebagai keputusan tanda politis nasionalisme saja. yang tinggi. Nasionalisme yang Tapi tinggi di melakukan sini. check and balance juga nasionalisme. Oke, betul. Bagaimana Jadi Pak begini Didi? ya, menurut hemat saya IKN saya termasuk yang nggak setuju dari awal ya, walaupun Partai Demokrat dengan banyak catatan ya. Itu disepakati di DPR tadi. Iya, tetapi kan boleh dissenting opinion dong. Saya nggak setuju karena kalau saya terjemahkan dulu ada rencana tol laut Pak Jokowi, itu mungkin lebih bagus saya terjemahkan membangun pelabuhan-pelabuhan penghubung, bandara penghubung maksudnya mungkin ya. Tapi kalau bangun IKN, apakah di era sekarang pas gitu ya? Kalau kita lihat misalnya Amerika Serikat ya, 240 tahun, pernah nggak Washington DC dipindahkan kurang lebih kalau tengah itu ada Iowa atau Kansas City? Nggak pernah dipindahkan, tapi semua negara di ujung barat makmur, ada California, di selatan Texas, atau nggak di utara New York, atau London yang lebih dari 1000 tahun ya. Oke. Nggak pernah dipindahin, kadang kalau ke tengah itu ada Manchester atau Liverpool, tapi di utara Edinburgh, Glasgow, bisa kota-kota makmur semua. Atau China lah contoh yang lain ya. China nggak pernah dipindahkan dari Beijing lebih dari 1000 tahun ke Wuhan. Jadi saya rasa nggak relevan. Mungkin kalau zaman, mohon maaf, zaman Majapahit atau Sriwijaya mungkin pas. Tapi saya lebih sepakat kalau bangun metropolitan baru untuk pemerataan ekonomi ya. Jadi bangun pelabuhan, bandara-bandara penghubung lebih bagus. Sekarang lebih infrastruktur depan mata yang saya bilang ini ya, jalan-jalan di sekitar. Ya bukan, ya dapil saya menggambarkan Indonesia yang lain ya. Dapil, ya. Di Banten banyak jalan rusak, di Kalimantan di mana. Ini lebih menurut saya lebih pas daripada proyek mercusuar yang menurut saya akan menguras APBN luar biasa, walaupun katanya dana asing akan masuk, siapa yang berminat sampai hari ini. Oke, baik. Tapi bagaimana kemudian pemindahan ibu kota ini tidak menjadi beban ke depannya? Saya ingin ke Pak Andre atau ke Pak Peter. Kalau menurut saya memang tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Dan dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju.
Ini Mbak Kania, saya sering mengikuti perdebatan mengenai ibu kota negara baru IKN. Menurut saya apa yang menjadi bebannya ya? Karena pembangunannya juga tidak serta-merta, pembangunannya itu secara bertahap, setahun ya. Dan setiap tahunnya pun beban APBN juga tidak terlalu besar kalau menurut saya ya. Bukan sesuatu yang sangat besar yang kemudian menguras APBN kita semata-mata hanya untuk IKN. Tapi Dalam misalnya, kacamata saya sebagai ekonom, ya, dan ini yang selalu kita tuntut, yang selalu kita minta, ya, yaitu adalah pemerataan. Ya. Bentuk pemerataan itu adalah adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru ya, di pembangunan di luar Jawa. Karena selama ini sangat timpang, semuanya terpusat di Jawa. Sekarang ini ada upaya. Ya, walaupun memang belum juga kita mengatakan itu pasti berarti. belum bisa kita katakan itu pasti berhasil. Ya. Tetapi upaya untuk itu sudah ada, dan itu yang kalau menurut saya yang harusnya kita hargai. Jadi itu yang harus dikedepankan, pemerataan, sehingga kemudian harus memang dibangun ibu kota di luar Pulau Jawa. Semua kritik ya harus diterima, tapi apa yang harus dilakukan agar supaya upaya ini menjadi benar-benar berbuah, menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik. Ya, itu dia pertanyaannya, bagaimana kemudian tidak menjadi beban gitu ke depannya ya, kan? Kan begini kan ya, bahwa tadi Pak Peter sudah menjelaskan bahwa APBN yang disiapkan oleh pemerintah sekitar 60-80 triliun, kalau tidak salah setahun ya. Karena Bang Didi ini kan di Komisi 11, dia tahu angka-angkanya. Gitu. Karena beliau yang membahas dengan Menteri Keuangan. Nah tapi itu banyak juga beda kita. Ya, 60 sampai 80 triliun ya. Ini bukan soal berbeda, tapi kan ikut membahas. Ya, beliau tahu bahwa hanya 60 sampai 80. Sisanya apa? Sisanya diharapkan investor akan mengelontorkan uang masuk ke IKN. Nah, sekarang kan sudah on the track ya, bahwa Presiden berharap ya, insya Allah nanti 17 Agustus tahun 2024 nanti kita akan bisa upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 ya, insya Allah di Istana Negara yang baru di IKN. Nah, saya rasa kalau kami dari Pak Prabowo sudah jelas bahwa kami adalah Koalisi Indonesia Maju yang memastikan bahwa keberlanjutan IKN itu sudah ada. Mungkin berbeda dengan Bang Didi yang antitesasnya Pak Jokowi. Mungkin kalau kelompok koalisi antitesanya Pak Jokowi mungkin membatalkan pembangunan IKN. Kalau kita tentu akan melanjutkan IKN. Antitesis atau tidak antitesis ya, menurut saya lebih fokus pembangunan SDM terkait bonus demografi ini lebih baik dana digelontorkan ke sana jauh lebih baik ya, membangun sumber daya jadi manusia yang siap ya ke depan daripada kita proyek IKN yang proyek mercusuar yang akan jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan infrastruktur anggaran untuk hal-hal yang lebih substansial, kurang lebih seperti itu. Apakah pemindahan ibu kota salah satu diantaranya, itu yang perlu kita lihat ke depannya, karena kan kemudian diharapkan timingnya mungkin nggak tepat ya. Ini di zaman PSBY pernah dibahas juga, cuma nggak berani kita eksekusi karena timingnya, keuangan negara dan lain. Apalagi kita baru terkena pandemi, agak nekat juga ini pemerintah bersama rekan lain di DPR untuk memaksakan ini. Jadi ini jadi masalah juga menurut saya. Jadi ya lebih fokus untuk hal-hal lain. Misalnya subsidi pupuk sekarang nih ya. Kita lihat petani sangat menderita. Banyak hal-hal lain yang di hadapan mata kita ini yang harus kita daripada kita lebih memikirkan proyek-proyek yang masih jauh lah, dan banyak negara udah bukti kan ibu kota negara nggak perpindahan itu nggak relevan dengan lalu kemudian apa yang akan kita jadikan referensi begitu ya, paling tidak ya, kalau kita bicara soal strategi, mari kita bicara solusi. Dokumen Bappenas itu mengaitkan Indonesia Emas pertumbuhan 7% dengan IKN ya tidak terlalu berhubungan langsung. Kan tidak ada di dalam textbook itu nggak ada. Kita mau jadi Indonesia Maju itu dan mindahin kota nggak ada. Coba cari di mana. Cari 1000 kan nggak ada. Tapi kita bicara lagi yang kedepankan itu adalah soal konsep pemerataan. Terlepas dari itu memang kalau itu strategi. Bisa ya, yang disampaikan Pak Peter ada efek pemerataan, ya benar ya. Benar berarti kita ya. bangun perempatan aja di desa bisa pemerataan. Kita bangun kampus di Meruya pemerataan. Lalu kemudian apa yang menjadi solusi? Saya ingin ke Pak Peter, kalau begitu bagaimana kemudian meyakinkan audiens atau penonton kita di rumah bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini tidak hanya sekedar fiksi tapi juga fakta begitu ya. Saya ingin ke Pak Yuki, kalau begitu dari tadi diam saja Pak Yuki. Kesempatan terakhir Pak Yuki, silakan. Sebetulnya udah dijelaskan di awal gitu ya. Jadi udah jelas nih, kita tadi kan bilang saya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia membuat peta jalan tadi. Tujuannya apa sih? Kesejahteraan masyarakat pasti.
Ya gitu. Agar apa? Bonus demografi yang kita dapatkan ini akhirnya kan tadi sudah dijelaskan oleh semua. Ya, satu kesehatan masyarakat, bagaimana juga ketahanan pangan menjadi penting, kesehatan, gitu ya. Ini landasannya untuk kita menuju yang tadi kita sebut apa itu Indonesia Emas. Hilirisasi kita mendukung, pemerataan ekonomi kita mendukung, tapi ada PR lain seperti kayak suku bunga yang memang harus kita dorong. Ya, mari kita pemerintah kan dengarkan. nggak bisa sendiri. Ada otoritas keuangan juga di sana. Mari kita dengarkan suara dari pengusaha ya paling tidak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf waktunya sudah habis. Sekali lagi Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa. Metro TV